Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukunna ya banati? Bagaimanakah kabar ananda semuanya? Semoga ananda semuanya senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang solehah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini kembali memberikan kepada kita nikmatnya serta taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat kembali melangsungkan kegiatan kita sebagaimana biasa, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Ini ilmu yang kita maksud. Makanya ananda setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa itu? Ilmu agama. Itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Yang dengannya kita semakin memahami agama ini dan semakin bertambah ketakutan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ananda dan kita semua dapat dimasukkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang soleh rahimani wa rahimakumullah, kesempatan kali ini kita akan belajar fikih ibadah. Ya. Pada kesempatan kali ini Ustadz ingin mengajak ananda semua memahami sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Ibadah apakah itu? Ya. Ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah adalah ibadah-ibadah yang mulia, namun ada satu ibadah yang besar yang merupakan tiang agama ini. Ya, itu adalah ibadah salat. Ya, ibadah salat. Salat merupakan ibadah yang sangat besar, ya, kedudukannya di dalam Islam. Nah, namun pada kesempatan kali ini yang kita ingin pelajari adalah yakni ibadah salat sunnah, ya. Jadi ananda semua diharapkan dapat menjelaskan dan memahami pengertian atau definisi dari salat sunnah. Baik. Ya. Salat merupakan amalan yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Jadi salat merupakan amalan yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Ya. Karena dengan salat yang baik, dengan salat yang benar, dapat mencegah seorang hamba, dapat mencegah kita semuanya dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Ya. Ustadz, kenapa ada orang yang salat namun dia masih melakukan kegiatan-kegiatan yang buruk? Maka jawabannya bisa jadi karena salatnya itu tidak benar, karena masih banyak sekali kekurangan di dalam salatnya. Bisa jadi salatnya tidak khusyuk. Ya, ketika salat yang diingat adalah barang-barangnya yang hilang, yang diingat adalah perkara-perkara yang lain, yang diingat adalah mainannya. Jadi ketika ananda salat, anakku yang solehah semua, ketika kalian salat, kalian ingat, ya, ada barang kalian yang hilang, ingatnya waktu sholat itu bukan kebaikan. Justru jangan mengingat apapun yang dapat memalingkan dari kekhusyuan. Ketika sholat kita harus benar-benar memahami bacaan sholat kita benar-benar merasakan bahwa Allah sedang melihat kita. Sehingga kita menjaga kualitas, kita menjaga sholat kita itu menjadi sholat yang baik. Sehingga menjadi sholat yang baik. Ananda rahimani wa rahimakumullah. Atau bisa jadi seseorang
Solat, namun solatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Maksudnya adalah tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz mau tanya sama Ananda semua di rumah, ada ndak orang-orang yang sholatnya tidak sesuai dengan sunnah atau cara tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Benar, banyak sekali orang yang belum faham tata cara sholat yang benar sesuai dengan sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, maka beruntunglah Ananda bisa belajar di sekolah yang kita cintai ini, di pondok yang kita cintai ini, untuk mempelajari agama atau tata cara ibadah yang sesuai dengan ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan pemahaman para sahabat Nabi. Ya, jadi intinya Ananda semua, sholat ini merupakan perkara yang besar, yang jangan sekali disepelekan dan diremehkan oleh kaum muslimin. Ananda yang solehah, rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan mempelajari apa sih pengertian sholat sunnah. Ya, bisa dilihat di layar. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat fardu. Jadi selain sholat fardu namanya sholat sunnah. Sholat fardu sholat apa Ustadz? Sholat fardu itu adalah sholat yang 5 waktu, yang diwajibkan. Ya, apa itu? Sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Ini 5 waktu yang wajib, dinamakan sholat fardu. Selain itu adalah sholat sunnah. Baik, sholat sunnah dilaksanakan akan mendapat kebaikan berupa pahala, dan yang meninggalkannya akan merugi karena kehilangan pahala. Nah, kalau kita kerjakan sholat sunnah ini, meskipun tidak wajib, kita akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita tinggalkan sholat sunnah ini, kita akan merugi. Ustaz, kita berdosa enggak? Ketika tidak mengerjakan sholat sunnah, kita tidak berdosa, karena hukumnya tidak wajib. Tidak berdosa ketika meninggalkan sholat sunnah, namun Ananda atau kita akan merugi ketika kita kehilangan pahala sholat sunnah. Karena kelak di akhirat yang bermanfaat bagi seseorang adalah pahala. Ya. Bukan harta, bukan anak-anak, bukan orang tua. Iya, kalau hartanya selama di dunia diinfakkan di jalan Allah dengan ikhlas, bermanfaat. Ketika anak-anak yang mendoakan orang tuanya, bermanfaat. Ketika orang tuanya dapat memiliki anak yang soleh atau solehah yang mendoakan orang tuanya, itu bermanfaat. Namun itu semua adalah intinya adalah pahala di akhirat kelak. Nah, di antara pahala yang diharapkan untuk seorang hamba adalah pahala dari sholat sunnah. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan sholat sunnah. Keutamaan sholat sunnah. Baik, Ananda yang solehah, rahimakumullah, sholat sunnah memiliki beberapa keutamaan, bisa dilihat di layar. Yang pertama adalah dibangunkan istana di surga. Siapa yang tidak ingin dibangunkan istana di surga? Di dunia saja, kalau ada yang ingin bangunkan rumah untuk kita, kita senang nggak? Senang. Padahal rumah yang ada di dunia itu akan hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah hancur karena dimakan waktu atau hancur kelak ketika tegaknya kiamat, dunia dan seluruh isinya akan hancur. Tapi kita senang. Apalagi kalau rumah yang dibangunkan Allah berupa istana di surga, maka sungguh kita akan sangat berbahagia. Maka jangan meremehkan sholat sunnah. Persiapkanlah istana-istana kita di surga kelak. Yang kedua adalah keutamaan sholat sunnah menutupi kekurangan pada sholat wajib. Siapa di antara kita yang merasa sholat 5 waktu kita tidak pernah kurang, tidak pernah lalai? Pasti kita selama sholat 5 waktu, 5 yang wajib itu banyak kekurangan. Sering ingat sesuatu yang tidak bermanfaat sehingga banyak kekurangan. Kalau rajin sholat sunnah, kekurangan itu akan ditutupi, ya, dan akan menambah pahala bagi kita. Yang ketiga adalah akan menghapus dosa dan meninggikan derajat. Yang keempat akan berada di dekatnya Rasulullah SAW di surga kelak. Yang kelima, sholat adalah sebaik-baik amal.
Yang keenam, Allah akan beri petunjuk pada pendengaran, penglihatan dan kaki dan tangannya serta doanya mustajab. Ya. Jadi kalau kita rajin sholat sunnah, Allah akan berikan petunjuk kepada kita dan doa kita pun mustajab. Apa doa mustajab? Doa mustajab itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ananda yang soleha, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup majelis kita kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.